Halo, sampai jumpa lagi dengan Ditarot Aja. Kali ini Ditarot Aja akan membacakan beberapa permintaan dari kolega, beberapa pertanyaan dari kolega, dan saya akan jawab dengan kartu tarot. Oke, kita mulai. Oke, selamat menikmati. Apapun masalahmu, kita tarot aja. Aku akan shuffle dulu kartunya. Pertanyaan pertama itu dari Kristo. Pertanyaannya, sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupanku? Jadi pertanyaan dia, apa yang sedang terjadi dalam kehidupanku? Aku akan ambil 3 kartu. Nanti pemirsa silahkan mengikuti kartu yang lain ya. Yang satu kartu saya peruntukkan untuk Kristo, yang tengah ini. Yang 2 ini untuk pemirsa. Oke? Yang tengah untuk Kristo, yang kedua ini untuk pemirsa. Kristo, pemirsa. Relax, nikmati, pilih kartu yang bagi kamu nyaman. Saya akan bacakan satu-satu. Oke, pertanyaan sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupanku? Kita buka di kartu pertama. Munculnya Knight of Cup. Di sini aku melihatnya perasaan Kristo saat ini sedang berhenti, seperti ada hambatan. Yang terjadi dia seperti sebenarnya pengen mengalirkan perasaannya, pengen mengekspresikan perasaannya. Itu bisa dalam konteks pekerjaan, dalam konteks persahabatan, dalam konteks keluarga. Tapi ada hal di depan dia yang membuat dia harus berhenti untuk menahan perasaannya itu disampaikan. Oke? Bagiku, jangan terlalu lama berhenti karena kamu tetap harus kreatif. Lihat situasinya, kalau sudah memungkinkan, ya sudah, lakukan saja. Untuk Kristo, untuk yang pilih nomor kartu ini, kita buka. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupanku? Di sini munculnya The Hangman. The Hangman itu situasinya sangat gantung, situasinya sangat gak enak. Sebenarnya kamu bisa keluar dari kondisi ini, tetapi kadang kamu memilih menikmati ini. Kalau ini sebuah hubungan, ada ketidakpastian hubungan. Jadi kamu jalan, tetapi kadang tidak pasti. Bisa statusnya tidak pasti, bisa statusnya tidak pasti. Terus kalau kalian sudah menikah, ini sebuah pernikahannya pun jadi bilang nikah, tetapi kok perasaannya ada yang beda, ada yang nggak jelas gitu. Sebenarnya kalian bisa memutuskan untuk terus atau tidak, tetapi kamu di sini memilih untuk menikmati ini. Nah, sarannya selagi kamu masih bisa menikmati ya nggak apa-apa, tetapi kalau kamu sudah merasa saatnya untuk keluar dari kondisi itu, saranku ya keluar saja. Begitu. Kita lihat kartu berikutnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupanku? Di kartu ketiga, ini dirimu tuh pribadi yang terbuka, dewasa, matang. Namun, kadang kamu kalau untuk tegas yang susah. Kamu memutuskan sesuatu yang susah. Kamu ngambil keputusan yang susah. Kalau dalam sebuah hubungan kamu sudah berhubungan lama dengan seseorang, pacaran atau apa, ada hal-hal yang kadang kamu susah untuk tegas. Kalau dalam bidang pekerjaan, kamu cenderung nggak berani berisiko dengan bersikap tegas dengan bisa bawahanmu atau rekan kerjamu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sambil ngocok ke pertanyaan berikutnya, Ditarot Aja minta bantu untuk di subscribe, like, dan share biar channel ini berkembang dan kita rayakan kehidupan dengan Ditarot Aja. Oke, apapun masalahmu, kita tarot aja. Pertanyaan kedua dari Arida. Pertanyaannya, kekasihku beneran mau ngajak nikah atau tidak? Jadi kalau disederhanakan pertanyaannya, beneran mau ngajak nikah tidak sih? Beneran mau ngajak nikah enggak? Gitu kan? Nah, dia berarti kan ini punya kekasih nih. Nah, dia bertanya, kekasihku beneran mau ngajak nikah enggak? Beneran kekasihku mau ngajak nikah? Kita lihat. Kita pilih 3 kartu. 1, 2,
3. Kita singkirkan. 1 ya, ini Arida. Ini pilihan pemirsa. Pemirsa bisa milih yang kartu yang 2 di bawah. Arida center tengah ya. Arida, pemirsa silahkan pilih 1, 2, relax, santai. Nggak usah takut hasilnya jelek apa bagus. Pilih aja. Kita merayakan kok. Pilih aja. Oke, aku buka untuk Arida. Deng. Kekasihku beneran mau ngajak nikah atau tidak? Kalau di kartu ini yang keluar Five of Swords. Kalau pertanyaan iya dan tidak, kartu ini mengatakan iya. Maksudnya iya dia mau ngajak nikah. Cuman di hubungan yang terjadi sekarang, kalau dari kartu ini banyak konflik-konflik gak penting yang sering terjadi. Nah, sekarang tinggal kamu Arida. Kamu mau apa? Mau menjalankan hubungan yang banyak konflik sepele-sepele atau tidak gitu loh. Jadi jangan buru-buru kamu pengen menikah, mengabaikan hal-hal kecil yang gak selesai. Efeknya kamu akan lebih sulit ketika sudah menikah. Justru di dalam pernikahan permasalahannya jadi banyak. Jadi saranku, ya gak usah buru-buru. Itu kan sebuah ajakan, ya wajar ajakan, tetapi pastikan pada batinmu, pada dirimu, kamu siap gak dengan dia, dengan konflik-konflik yang kadang gak penting. Itu kita lari ke pertanyaan kedua. Kok pertanyaan kedua? Ke kartu yang lainnya, yang untuk pemirsa. Kekasihku beneran mau ngajak nikah atau tidak? Kartu ini tegas mengatakan iya, mengajak nikah. Cuman Queen of Swords ini aku melihatnya, kartu ini menggambarkan sebuah pernikahan yang berbeda. Nah, yang harus kamu cek, pasanganmu sudah punya keluarga atau belum? Ada sudah punya pasangan belum? Karena kalau sudah punya keluarga, kecenderungannya pernikahannya ini siri. Tidak pernikahan legal, maksudnya secara agama dan negara, tetapi lebih ke agama, jadi siri. Pernikahan yang masih disembunyikan, hanya beberapa orang yang tahu itu. Jadi menikah tinggal kamu siap enggak dengan seandainya itu pernikahan yang berbeda dengan umumnya, kamu siap enggak menjalani itu? Kalau siap ya enggak masalah sih. Untuk yang berikutnya, gue tiga-tiganya mau nikah nih. Kekasihku beneran mau nikah apa tidak? Kartu ini mengatakan ya, dia mau nikah. Walaupun dia sedang berpikir, walaupun dia sedang menyiapkan semuanya. Jadi dia sedang menyiapkan semuanya dan berpikir untuk ke arah pernikahan. Dan kartu 3 ini, kalau untuk pertanyaan iya atau tidak, dia mengatakan iya. Jadi jawabannya tiga-tiganya beneran mau ngajak nikah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari RA. Nah, pertanyaan sederhana, cuman kadang ya nggak sederhana. Nasibku bagaimana? Nah, pertanyaan cuma kayak gitu. Nah, nasibku bagaimana ini kan aspeknya luas sekali ya. Bisa perasaan, bisa pekerjaan, bisa hubungan, bisa kesehatan, bisa apa, bisa interaksi sosial. Tapi coba kita baca. Seperti apa yang terlihat di kartu? Oke, kita akan ambil 3 kartu. 1 untuk RA, 2, 3. RA, inisial RA ya. Perhatikan inisial RA. Nanti kalau nonton channel ini, kartumu ada di atas. Untuk pemirsa, silahkan ambil kartu ini atau ini. Relax, pilih, nggak usah takut jawaban salah apa benar, buruk apa baik, karena ini bukan melihat itunya, tetapi kita melihat seperti apa gambaran yang akan terjadi. Oke, kita buka untuk RA. Nasibku bagaimana? Dari kartu ini aku melihat RA saat ini sering mengalami konflik. Konflik itu bisa dari internal dan eksternal. Maksudnya konflik internal itu adalah di mana dia merasa secara batin sikap dia, tindakan dia, pikiran dia berkecamuk. Nah, kecamuk ini muncul dari mana sih? Dari kartu ini bisa dari luar. Kondisi luar, lingkaran luar, bisa itu keluarga, bisa itu pertemanan, yang akhirnya dari luar itu bisa masuk ke dalam diri dia. Jadi ini kondisinya konflik. Nah, kalau saranku untuk si RA, damaikan yang di dalam dulu. Kamu jangan bingung ngurus yang di luar, nyelesain satu-satu nanti repot. Tapi
damaikan batinmu dulu, tenangkan batinmu dulu, nanti yang di luar akan enak, akan mengikuti. Gitu ya Era. Kita lanjut ke pemirsa. Nasibku bagaimana? Dalam sebuah ekonomi, ini kamu sedang seperti membangun sebuah fondasi ekonomi. Dan kamu pengen menunjukkan dirimu bahwa kamu bisa sukses dengan apa yang kamu pilih. Aku tidak melihat itu sebagai kesombongan, tetapi ini sebagai target, sebagai semangat. Jadi semoga kamu yang memilih kartu ini, kamu berlimpah, rezekimu lancar, semua yang kamu inginkan bisa tercapai, fondasi ekonomi akan semakin bagus. Dan jangan lupa juga sisi batinmu dipertajam. Jadi semua yang kita miliki, baik secara material dan semua yang terlihat itu adalah pencapaian kita. Tetapi itu adalah hal yang penting untuk kita nikmati dengan keluarga, dengan saudara, dengan orang di sekitar kita. Jadi aku doakan semoga kamu sukses, apa yang kamu targetkan tercapai. Kita lihat yang berikutnya. Nasibku bagaimana? Untuk yang memilih kartu ini kalau ngomongin nasib, kamu sangat beruntung. Jadi kamu kalau sekarang kondisinya lagi drop, kalau sekarang kamu lagi susah, baik itu ekonomi, percintaan, hubungan keluarga, apapun itu, kartu ini menggambarkan dalam waktu yang cepat, semesta alam, faktor luar, faktor lingkunganmu, faktor di luar diri kamu akan memberi jalan yang paling mudah, jalan yang menyenangkan. Jadi kamu bahagia, kamu senang-senang saja, kamu tetap happy, jaga moodmu, jaga perasaanmu tetap terjaga untuk gembira. Nanti yang di luar akan mempercepat semuanya. Dan mintalah pada Dia, Tuhanmu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini dari Villa. Apakah ada kerjaan tambahan yang menghasilkan uang besar di tahun ini? Nah, jadi Villa ini menanyakan tentang ekonomi, tentang keuangan. Apakah ada kerjaan tambahan yang menghasilkan uang besar di tahun ini? Oke, aku ambil satu untuk Villa. Pemirsa 1, pemirsa 2 kita singkirkan. Villa, oke, ini pemirsa, relax, pilih. Ini untuk Villa, untuk pemirsa, Oke, relax, aku baca untuk Villa ya. Villa, apakah aku dapat job besar? Apakah pekerjaan tambahan yang menghasilkan uang besar di tahun ini? Kalau pertanyaan seperti ini di kartu jawabannya ada. Tetapi pekerjaan ini bisa keluar kota dari tempatmu yang ada sekarang. Nah, jadi bisa ini di luar kota, pekerjaan ini bisa ini di luar pulau atau bahkan di luar negeri. Nah, masalahnya kamu untuk memilih job ini ada keraguan, ada kebimbangan, ambil enggak ya. Ketika kamu mengambil, kamu takut meninggalkan yang sekarang. Ketika kamu tidak ngambil, kamu melihat sebagai peluang yang tidak akan terulang. Nah, kembali ke kamu. Kamu harus punya prioritas untuk mengambil job ini atau tidak. Maksudnya gini, pekerjaan kamu sekarang bisa bikin kamu aman enggak dalam kehidupan? Kalau bikin aman berarti kamu harus save itu dulu. Terus job tambahan ini long term enggak? Panjang enggak? Kalau ini panjang dan lebih besar, kamu boleh ambil. Tetapi kalau dia tidak panjang, tetapi tidak besar juga dan resikonya besar, saranku tidak. Walaupun mungkin janjinya menyenangkan ya, walaupun sangat menggoda, pekerjaannya sangat yang kamu sukai, saranku tidak kalau hatimu mengatakan tidak. Oke, Villa. Berikutnya kita lanjut ke kartu yang ini ya. Apakah ada kerjaan tambahan yang menghasilkan uang besar di tahun ini? Jawabannya 50-50. Di sini aku melihatnya kamu kadang bingung memilih banyak pikiran, banyak pilihan yang ada di dirimu. Jadi kamu tuh sebenarnya orang yang semangat, orang yang sangat
agresif, bahkan aku melihatnya dalam pekerjaan banyak hal yang kamu lakukan. Nah, tetapi kadang kamu lupa untuk memfokuskan. Nah, saat ini di kartu ini adalah kamu mendamaikan dirimu dulu, kamu menenangkan dirimu dulu di dalam dulu. Jadi nggak usah khawatir tentang finansial. Yang penting cukup dulu, tenang dulu, damai dulu sambil membuat strategi. Nanti begitu sudah damai, lompatannya enak nih, larinya enak. Gitu ya. Untuk yang ini kita buka. Apakah ada kerjaan tambahan yang menghasilkan uang besar di tahun ini? Kartu ini mengomongkan sebuah kestabilan, perlindungan dan produktivitas. Kemungkinan adanya ada. Tetapi kartu ini menggambarkan sebuah keamanan. Saat ini kamu sudah aman, sudah nyaman, sudah produktivitasmu sudah bagus. Kamu sudah bisa menghidupi keluarga, menghidupi orang-orang di sekitarmu atau perusahaanmu atau sebuah usahamu. Ini sudah aman, tetapi peluang untuk dapat job lain masih ada. Oke, gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini untuk Chris. Chris bertanya gimana nasib ekonomiku sampai bulan Desember. Oke, Chris, nasib ekonominya Chris sampai bulan Desember ya. Terus kita ambil 2 untuk pemirsa. Chris, pemirsa. Ini Chris, pemirsa silahkan relax pilih. Aku sambil bacakan punya Chris ya. Gimana nasib ekonomiku sampai bulan Desember? Kita buka. Wow, keren. Maksudnya kamu akan bagus. Kalau ngomongin gimana, ini bagus, menggambarkan ekonomimu akan membaik, bahkan bisa bisa di luar ekspektasimu. Dan ini, tapi syaratnya apa sih? Kamu dengan keluarga yang rukun, yang happy. Ketika happy, nanti rezeki datang mengalir. Nah, saranku dibawa santai, dibawa rileks dengan keluarga. Apalagi waktu pandemi COVID-19 seperti ini ya. Ini penting untuk kamu menggunakan waktu ini sebagai kesempatan dekat dan hangat dengan keluarga. Itu nanti rezeki akan datang. Gak usah khawatir. Oke, Chris? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana nasib ekonomi sampai bulan Desember? Kalau kartu ini mengatakan gimana? Saran, ini aku melihatnya saran. Tolong kamu biar aman sampai bulan Desember, agak kamu kurangi pestanya, kamu kurangi hal-hal yang gak penting. Kalau kemungkinan kamu bisa orang yang tipe konsumtif, dalam arti kamu mengikuti perasaanmu. Kalau suka makan, makanan berapapun kamu beli, dimanapun kamu beli. Terus kalau kamu suka belanja, suka senang-senang. Nah, kamu harus memanajemen keuanganmu biar sampai Desember aman, karena kita nggak tahu kondisi pandemi ini sampai kapan. Skenario gambaranku paling buruk adalah di Desember, paling baik adalah di Agustus pandemi ini selesai. Kalau Agustus nanti setelah Lebaran ada ledakan yang terinfeksi, bisa mundur ke sampai Desember. Jadi saranku, mulai manajemen dirimu, mulai ditata ulang keuanganmu. Berbelanjalah dengan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang kamu inginkan, tetapi kebutuhan. Itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Gimana nasib ekonomiku sampai bulan Desember? Kartu ini masih positif. Maksudnya kalau ngomongin aman, kartu ini mengatakan aman. Tetapi justru pandemi ini kesempatan bagi kamu untuk mempunyai ide baru yang harus kamu lakukan, harus kamu eksekusi. Jadi saranku, sekecil apapun ide kamu, jangan banyak dipikir, cepat lakukan. Mungkin untuk saat ini kamu bisanya hanya membuat konsep, bisanya kamu membuat desain, bisanya kamu hanya merancang dulu, tetapi tolong itu ditulis, tolong itu kamu siapkan benar. Begitu pandemi selesai, eksekusi, jalankan. Tetapi kalau kondisinya sangat mungkin kamu jalankan mulai sekarang, jalankan dengan gembira. Hasilnya bisa bagus kok. Oke,
Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini dari Ida. Ida, apakah saya sudah di jalur yang benar menuju jodohku? Wah, ini berarti dia ini berhubungan, punya pacar berarti kan. Terus dia bertanya, apakah sudah benar sih apa yang dilakukan ini dalam jalur apakah saya sudah di jalur yang benar menuju jodohku gitu. Oke, kita lihat saja. Saya akan mengambil 3. 1, 2, 3. Ida, pemirsa. Oke. Pemirsa silahkan pilih. Ida akan saya bacakan. Ida, di sini kalau kamu tanya, benar nggak sih kartu ini mengatakan 50-50? Ada sisi benarnya, tetapi ada sisi tidaknya. Tetapi kartu ini mengatakan bahwa sesuatu harus balance, sesuatu harus seimbang. Nah, ketika kamu berkomitmen dengan seseorang, kamu merasakan nggak sih visi yang sama, komitmen yang sama, balancing kamu dengan dia? Kalau kamu sudah merasakan klik, sudah oke, pas, berarti jalur yang kamu lakukan saat ini benar. Kamu di jalur yang benar. Tetapi kalau kamu masih merasa timpang, masih merasa setelah satu masih asik pada dirinya, ya belum, perlu diperbaiki gitu loh. Jadi saranku, komunikasikan dengan baik apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, target yang kamu ingin capai. Nah, ketika semua balance, ini sudah siap kok. Gitu ya, Ida. Kita lanjut ke berikutnya. Apakah saya sudah di jalur yang benar menuju jodohku? Sebenarnya kalau ngomongin benar-benar, tetapi aku kok di sini melihat kamu ada kekecewaan, ada kesakitan ya. Mungkin dia pernah mengkhianatimu, tetapi kita nggak pernah bisa yakin dengan, maksudnya dalam kehidupan tuh wajar ada rasa kecewa, ada rasa sakit. Cuman sejauh apa kamu bisa toleransi rasa sakit itu? Kalau rasa sakit itu masih bisa kamu terima dan kamu anggap itu masih wajar, ya benar. Tetapi kalau ini sebuah kekerasan fisik, pengkhianatan yang bagi kamu nggak bagus untuk memegang komitmen, ya jadinya ya kamu berjodoh sama dia, tetapi jodoh yang menyakitkan. Nah, saranku, evaluasi hubunganmu. Apakah kamu yang gampang perasaanmu yang gampang sakit hatian? Apa emang pasanganmu yang menyakiti kamu? Nah, ini nggak bisa hanya ngomongin kamu, oh aku tuh gini, dia gitu, nggak bisa. Harus ada orang yang netral yang melihat sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kalian, dengan hubungan kalian. Begitu ya. Kita lihat yang berikutnya. Apakah saya sudah di jalur yang benar menuju jodohku? Aku melihat di sini kamu pernah merasakan bahagia di masa lalu dengan sebuah komitmen, dan tapi itu sudah terlewat. Nah, kamu seperti menunggu sesuatu yang sebaik dulu, seindah dulu. Tetapi kamu lupa bahwa ada hal yang berharga di sekitarmu, ada orang yang baik untuk jodohmu di sekitarmu, dan kamu abaikan karena kamu terlalu membayangkan masa lalu yang romantisme masa lalu yang menyenangkan, dan kamu pengen ambil itu ada di ke depan. Nah, karena ketika kamu mau fokus pada masa lalu, akhirnya kamu lupa dengan sekitarmu. Saranku, buka hatimu untuk orang-orang, jadi peka kamu dengan orang-orang di sekitarmu. Banyak kok orang yang di sekitarmu tuh yang berharga untuk kamu. Jangan larut dengan seindah apapun masa lalu sudah lewat. Kamu harus hidup dengan makna sekarang untuk ke depan. Mana yang ada? Oke. Segitu dulu pembacaan dari Titik Tarot aja. Saya minta bantuannya untuk di like, subscribe, dan share ya. Apapun masalahmu, ditarot aja. Dan kita rayakan kehidupan dengan ditarot aja. Oke, see you.